Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, balik lagi sama tiga orang bodoh yang di video pertama kami ngebahas soal Al-Fatihah yang dengan versi orang bodoh ya. Hari ini kita kedatangan dua orang yang agak pintar dikit dulu, yang agak pintar dikit. Dari orang-orang bodoh ini pengen ngobrol kan, orang-orang bodoh nggak apa-apa kan soal ngobrol sama orang agak pintar sedikit gitu loh, biar ada biar turun ilmunya mungkin. biar agak turun gitu ya, agak pintar sedikit. Hari ini orang bodoh nih mau ngebahas apa kira-kira? Biar nggak panjang lebar kan? Karena memang hari kelahiran Pancasila gitu. Oh iya. Oh ya, semalam ya. kebetulan itu hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Maret ya. 1 Juni. 1 Juni, astagfirullahaladzim, 1 Juni. Pengen balik lagi lah Pak kok. Maaf. Dia mau Maklum, namanya bodoh kan. Dia mau kembali Nah, lebaran. oke, nggak usah panjang lebar, biar kita lanjutkan kebodohan ini. Nah, dikarenakan semalam 1 Juni adalah hari kelahiran daripada Pancasila. Asiknya kita kita bahas namanya Pancasila. Iya. Kenapa kita bahas Pancasila hari ini? Asumsi daripada pribadi gua hari ini, Indonesia yang berlambangkan negaranya adalah negara kita tuh lambangnya adalah Pancasila, Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila. Yang dimana butir-butir itu disusun dengan baik oleh para pendahulu kita. Yang dimana dengan butir-butir tersebut negara ini dan masyarakatnya mampu untuk menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik, bahkan terbaik mungkin di dunia. Iya. Karena butirnya sangat baik. Kenapa? Cuman satu-satunya di dunia yang butir pertamanya itu adalah ketuhanan Maha Esa, itu cuman Di Indonesia. Luar biasa itu. Kita apresiasi sekali itu. Nah, tapi sangat disayangkan, asumsi saya pribadi, hari ini bangsa kita, generasi kita hari ini gagal mengaplikasikan daripada apa itu Pancasila. Oh gitu ya. Hingga terjadi tatanan yang buruk ini hari ini. Kita nggak bilang ya bahwasanya orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan hari ini tidak menjalankan pemerintahan dengan baik. Tidak, kita tidak bilang seperti itu. Cuman harus diingat negara itu bukanlah orang yang memimpin ataupun yang menjabat. Tapi melainkan adalah rakyat itu sendiri. Bagus pun pemimpinnya, rakyatnya kacau. Kan gitu. Hari ini aku nggak tahu nih yang kacau nih rakyatnya atau pemimpinnya, tapi Ya. aku anggap sama semua sih sebenarnya. Aku anggap semua sama. Sama sih kayak Termasuk aku juga mungkin iya, hari ini ya. Di skup kecil keluarga aja biasanya kalau anak yang bandel misalnya orang tuanya ya. Makanya hari ini kita bahas Pancasila lah. Kebetulan kita kedatangan dua orang yang sedikit pintar. Satu kebetulan sering aku panggil dengan Om Garuda. Ini yang sebelah sini Om Garuda. Emang aku yang sebut dia Om Garuda. Sebelum ini dibuat juga, belum ada niatan ini buat, aku udah bilang dia Garuda. Boleh tanya. Dan kebetulan satu lagi ini adalah Om Sakti. Pak Kiai ini, Pak Kiai. Pak Kiai Om Sakti lah kita bilang. Kenapa? Ya tapi kebetulan ya nanti berikutnya September kita ketemu dengan kesaktian Pancasila ya. Pancasila. Hari ini ada Garudanya, ada kesaktiannya. Dan mudah-mudahan hari ini berkah lah untuk yang mau dengar ya. Walaupun yang kita harap nih yang dengar nih bukan orang pintar. Aku harap orang bodoh yang dengar juga. Karena orang bodoh yang bisa mencerna. Orang pintar pasti menentang. Nah, Jadi gini, ada pertanyaan yang sedikit sedikit konyol mungkin ya. Jadi aku mau nanya gini. Hari yang diperingati itu kan hari kelahiran Pancasila ya. Tapi Pancasila tuh lambangnya burung. Kan gitu. Harusnya burung tuh menetas. Sebelum Om ini ngomong ya, kita bahas itu. Oke, Garuda ini kan adalah makhluk mitologi sebenarnya. Oh gitu ya. Yang keberadaannya entah ada entah enggak, cuma dijadikan simbol. Oleh negara kita hari ini. Dalam cerita mitologinya, Garuda ini lahir dari dua orang dewa, tapi bentuknya telur. Dan Garuda itu dalam cerita mitologinya, cerita mitologi lah kita bilang, bukan sejarah lah, tapi mitologi lah. Itu menetas. Dia menetas, bukan lahir. Nah, kenapa hari ini dinyatakan hari kelahiran Pancasila, bukan hari menetas? Ini tidak ada maksud mengejek, tapi ini menjelaskan sebenarnya agar lebih jelas. Kenapa? Ini asumsi ya, asumsi pribadiku lagi, tanpa ada keilmuan di dalamnya. Tentulah dikarenakan Pancasila ini diharapkan menjadi sosok yang hidup, yaitu manusia itu sendiri. Agar bisa menjalankan butir-butir dari Pancasila itu sendiri. Hingga Pancasila itu hidup pada si manusia. Hingga teraplikasi dalam kegiatan
ataupun perbuatan sehari-hari. Bayangkan seketika orang itu bisa bertuhankan Yang Maha Esa, tentulah tidak ada pertentangan dan perselisihan antara mereka. Iya, iya, iya. Maka butir-butir yang berikutnya pun pasti akan terpenuhi. Begitu kan Bapak Garuda kan? Ya, sampai dengan butir yang kita bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan pernah terpenuhi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tanpa si makhluknya tadi, si orangnya tadi itu menjalankan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena mana ada yang bisa menjalankan keadilan apabila dia tidak bertuhankan Yang Maha Esa? Mustahil. Jadi gini nih, sebelum kita bahas, kita baca dulu ya biar orang nggak salah Ya. kan. Pancasila yang mana yang kita bahas ini kan gitu. Nanti pikirin entah Pancasila yang mana kan gitu. Jadi yang kita bahas kan gini, ada Pancasila tuh ada 5, jelas ya Panca ya pasti 5. Ya. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Ya. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya tertarik sama yang ini nih, sama yang nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Yang kebijaksanaan lagi gitu loh. Hikmah kebijaksanaan. Lalu? Dalam permusyawaratan atau garis miringnya perwakilan kan. Nah, kita nggak usah masuk kebijaksanaan dan ke permusyawaratan perwakilan, nggak usah masuk dulu. Kita masuk pada hikmah. Perlu diketahui dari pengetahuan yang saya dapat, walaupun saya bodoh, sesungguhnya hikmah itu didatangkan oleh Allah. Dan Allah berhak mendatangkan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan pikir hikmah itu bisa kamu dapat. Tidak. Hikmah itu tidak bisa kamu gapai dengan tanganmu, dengan upayamu, dengan tidak. Tapi melainkan Allah itu sendiri yang mendatangkan hikmah. Setuju Pak Kiai? Setuju. Karena setahuku ya, hikmah itu Allah yang berikan. Tidak bisa kamu raih dengan keilmuan, dengan ini, dengan nggak bisa. Nah, lalu dia menciptakan dengan hikmah. Makanya di awal itu ketuhanan yang Maha Esa gitu Nah, ya. agar kamu dapat hikmah, tentu kamu harus bertuhan kan? Bertuhan dulu ya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya hari ini sebaik-baik yang dibahas agar butir-butir yang 4, yang 3, yang 2, yang 5 bahkan tadi itu agar tercapai, kita ringkas saja sebenarnya semua butir itu bisa dijalankan apabila ketuhanan Maha Esa ini bisa dijalankan. Maka hari ini kebetulan kita datang Om Garuda. Kita mau tanya-tanya nih bagaimana pandangan dia tentang butir pertama yang sangat poin Sakral penting. ya, Sakral. Kenapa kita bilang itu awal? Bangun rumah, awalnya pondasinya rusak, maka rumahnya rubuh. Berarti udah jelas sebenarnya keras banget ya fondasi Indonesia itu Wah, sebenarnya luar Tuhan biasa. ya. Tuhan itu sendiri ya. Apabila ada seorang yang bilang negara kita harus kita rubah jadi Iya. khilafah, bro, tanpa kamu sadari sebenarnya Indonesia ini sudah khilafah karena dia berawal kan ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi mereka tidak sadar. Iya, pasti nggak sadar. Mereka tidak sadar kan hal itu. Udah pasti nggak sadar karena mereka juga nggak ngerti yang maksudnya Tuhan Yang Maha Esa itu yang seperti apa. Nah, hari ini kita kedatangan Om Garuda dan Om Sakti. Kita tanya dulu sama Om Garuda pandangan dia tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, makasih Bang. Oh belum lah, belum selesai loh. Terima kasih. Aku biasa kayak gitu. Aku biasa makasih dulu. Nanti kalau udah dikasih makasih lagi. Belum dijelasin dong, mau suruh pulang apa gimana nih? Biar makasihnya penuh. Ya, ini cerita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu tadi udah jelas didasari bukan asal begitu lahir gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Tahu bro, gitu aja bukan. Iya. Pasti ada rukun dan syaratnya juga Ah. untuk menceritakan ketuhanan yang Maha Esa tadi kan gitu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawah, saya lah menggarisbawahi bahwa sila pertama adalah ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil Iya, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Persatuan Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh keadilan Indonesia. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kebanyakan sekarang banyak teriak-teriak, yuk bersatu. Supaya apa tadi? Supaya adil, menciptakan keadilan kemakmuran gitu. Dari mana bisa gitu maksudnya? Dari mana bisa dia menceritakan bisa adil, bisa makmur, bisa mensejahterakan rakyat? Itu bohong semua. Jadi ketika mereka berteriak-teriak soal itu telah memakmurkan, mensejahterakan, itu bohong semua, itu kata-kata yang gagal gitu. Karena benarnya mereka tadi itu membicarakan sila kedua, ketiga, keempat, kelima ketika benar di sila pertama. Gitu. Jadi kebenaran itu bukan menurut akal pikir nafsu mereka yang telah dibuat gitu. Nah, jadi cerita Tuhan Yang Maha Esa
Nah, begitu juga Tuhan Yang Maha Esa, terjadinya Pancasila tadi itu kan atas ketuhanan Maha Esa nih. Iya. Dan nggak mungkin juga Tuhan itu nggak akan memperkenalkan siapa yang akan menjelaskan si Pancasila itu gitu. Pasti dia tetap mengutus utusannya. Wajib ada sosoknya itu ya. Ada sosoknya yang menjelaskan Pancasila itu. Nah, ketika itu Bung Karno. Ya. Dialah sosok si Dia Pancasila sosok itu. si Pancasila itu. Ya. Tapi apakah apakah sekarang itu sudah terlaksana atau belum gitu? Tentu tetap Allah utus. Ya. Senantiasa Allah utus utusannya untuk membawa manusia itu kepada Pancasila gitu. Jadi rancunya gini nih. Ada umat Nasrani, Hindu, Buddha, ya. Satu lagi apa nih? Islam ya, Muslim ya. Muslim. Muslim. Nasrani yang dua tuh Konghucu. Protestan sama Katolik. Nah, jadi yang selama ini tak pernah diterangkan ini oleh ulama, oleh ustadz, ya tentang Tuhan yang Maha Esa ini. Pendeta ya. Iya, nggak pernah. Jadi mereka pun bingung ketika diucapkan Pancasila itu sebagai dasar agama, bingung karena nggak pernah dijelaskan apa itu Tuhan yang Maha Esa gitu, nggak pernah dijelaskan apa itu Islam. Nah, kalau Paman tadi dijelaskan katanya tentang Islam, hanya Islam saja dong yang berpancasila gitu. Iya. Nah, yang perlu digarisbawahi Islamnya ini tadi. Nah, gitu. Islam itu apa sih sebenarnya? Gitu. Kan keselamatan ya. Ya. Keselamatan itu universal sifatnya yang Harusnya universal ya. Nah, yang mengajak semua umat, nggak pandang suku, nggak pandang agama gitu. Iya, Itulah orang yang mengajaknya tadi kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas ajakannya. Supaya membenarkan sila 2, 3, 4, 5. Yang dia berani berkata, benar kamu cinta Allah, ikut aku gitu Ikuti ya. aku, maka saya tadi kita garis bawahi akunya ini tadi gitu. Ya. Ada manusianya yang mengatakan, yang menyatakan Pancasila itu, ikuti aku. Nah, itu dia. Dia mampu mempertanggungjawabkan itu sampai Yang kepada Allah gitu. mempertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, kenapa ini menjadi poin penting, Om Garuda? Karena gini Om Garuda, aku nganggap Pancasila itu seperti genggaman tangan hari ini, seperti kepalan tangan. Yang kuanggap sila pertamanya itu adalah ketuhanan Maha Esa, itu adalah ibu jarinya. Sila kedua adalah telunjuk, sila ketiganya adalah jari tengah, keempatnya adalah jari manis, yang kelima adalah jari kelingking. Yang mana ketika mereka mengepal, yang menguatkan itu adalah yang pertama. Dia yang mengapit. Sila pertama tadilah yang mengapit keempat sila yang lain. Hingga menjadi kuat dan erat, hingga tak terlepaskan. Bayangkan seketika ini tidak terapit, Gampang terpecah. ini gampang terpecah-pecah. Nah, wajarlah seketika bangsa ini goyah hari ini. Walaupun mungkin banyak orang berpikir, oh ini tidak goyah. Padahal seringkali terjadi ketidakstabilan di negeri kita ini. Sekarang sedang nggak stabil sama sesuatu yang nggak nampak kalau bukan. Nah, udah itu nggak usah dibahas. Nanti aja itu. Nah, Nggak kenapa? penting deh. Karena si pengapit, yaitu si ketuhanan Maha Esa, yang merangkum mereka ini menjadi satu kepalan yang kuat, tidak teraplikasikan gitu. Makanya menurut saya ini penting gitu. Makanya ini bakal dibahas. Jangan sampai mereka hanya merayakan suatu kelahiran akan Pancasila tanpa mereka tahu apa sih yang harus mereka jalani gitu. Akhirnya hanya sebatas seremonial. Ya. Jadi lanjutkan Om Garuda. Ya. Jadi sedikit intermezzo. Ya, itu ya. Itulah tadi yang saya katakan bahwa Tuhan yang Maha Esa ini tadi tetap dia mengutus utusannya, yang mana utusannya tadi itu ya utusan orang Islam, utusan orang Buddha, utusan orang Nasrani, Ya. utusan orang Hindu. Dia satu untuk semua umat. Yang mana kan selama ini memang agak disamarkan nih bahasa Arab ya, sehingga memang yang diterangkan mereka itu tentang pahala dan dosa gitu, tentang bacaannya gitu. Padahal belum disempurnakan itu bahasanya untuk diterjemahkan gitu. Ya. Bahwasanya memang ajakan yang universal gitu, bukan untuk Jadi kayaknya gini. Kalau kami di video pertama nggak bahas tentang Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah itu kan di ayat Yang kemarin, sempat agak nyeleweng jadi Al-Fatihah. Ya. ayat 6 ke 7-nya di situ kan memang ada ya tulisannya kan. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus, Jalan Tunjuki orang-orang. kami jalan yang lurus, jalan orang-orang Jalan kan gitu. orang-orang. yang Nah. diberi rahmat. Di video kemarin mungkin kita hampir mendapat kesepakatan bahwa Indonesia ini kehilangan sosok yang itu tadi, orang yang memberi petunjuk itu. Jadi seolah-olah dari agama A mengatakan bahwa tidak ada lagi, dari B mengatakan tidak ada lagi, dari C mengatakan tidak ada lagi. Ya itu tadi aku bilang gini,
manusia ini sekarang kehilangan esensi dari si Tuhan itu sendiri gitu. Jadi Tuhan-Tuhan sekarang itu hanya bentuknya eksistensi. Di agama 1A bentuknya ini, ibadahnya ini. Manajer agamanya masing-masing lah. Iya, dari agama B caranya ke tempat rumah ibadahnya ini. Tapi esensi dari si Tuhan yang Maha Esa itu nih udah nggak ada ya sekarang gitu loh. Iya. Nah, makanya itu tadi kan sempat Bung bahas tentang sila keempat ya, tentang hikmah. Tentulah orang yang mendapat hikmah itu adalah orang-orang yang di jalan yang lurus, yang diberi rahmat atasnya dan bukan orang Kaitannya yang ke situ, disesatkan. gitu. Tetap kaitannya ke seperti itu. Kenapa? Karena orang itulah yang akan diberi hikmah. Oke, hari ini kita bilang ulama waris anbiya, dialah seharusnya menjadi itu. Karena dialah pewaris daripada nabi. Namun ketika ada seorang ulama masuk ke jalur politik, dia hendak menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang amirul mukminin kita bilang. Masa amirul mukminin lah kita bilang menjadi presiden lah. Wah, ulama berpolitik. Ulama di dalam kekuasaan tuh ulama Su. Lantas yang bagaimana yang seharusnya yang memimpin? Ya itu, aku bilang kemarin, karena ulama yang mau masuk ke politik itu bukan ulama yang warisatul anbiya. Kalau ulama warisatul anbiya, ya dia pasti mengatakan itu gitu loh. Dia pasti mengatakan bahwa ini Rasulullah ilaikum jami'a. Aku tak minta Sesungguhnya aku nih utusan bagi kamu sekaliannya. Sama kayak yang seperti yang dibilang Nuh. Nuh bilang, kalau kau cinta Allah, ya sembah olehmu Allah, tapi ikuti aku kan gitu loh. Aku tidak minta dia yang aneh-aneh, dia mengaku dia rasul, dia nabi. Nah, dia dari nabi kok 26 lah kata mereka. Kapan pula nabi ada 26 kan? Nggak ngerti aku kalau 25 gitu. aja aku juga bingung Aku gitu kan. bingung. Yang dia ngaku rasul lah, ngaku wali. Aku gak minta dia jadi itu. Aku cuma minta dia bisa menjadi orang yang mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin kepada Tuhannya. Yang dia berani mengucap, benar kamu cinta Allah, Ya. ikut aku. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Nah, dialah orang yang layak membawa negeri ini kepada keselamatan. Ya makanya sekarang kan kehilangan esensi dari sisi presidensial misalnya kita bilang. Presidensialnya juga sebenarnya udah kehilangan esensi. Kenapa? Seketika dia bilang harga minyak naik, demo semua dari Ya, mana? gimana enggak jadi kehilangan esensi, namanya udah presidensial. Kalau udah sial tuh apa jadi buat jadi salah. Oh, bener ya? Mungkin karena salah bahasa ya? Iya, benar. Iya, karena bahasanya udah salah. Mungkin ini terahlah orang mau bilang salah kan gitu. Tapi memang benar tadi kalian bilang tadi persatuan Indonesia itu yang saya gagas tadi, bahwasannya bagaimana cara bersatunya umat tadi. Iya. Kan gitu. Nah, di situ kan memang harus ada sosok gitu. Harus ada sosok yang memang itu mengajak bersatu dan menerapkan hukum-hukum Tuhan sebenarnya. Nah, sila-sila itu memang yang diambil dari ayat-ayat Allah itu sendiri gitu. Iya. Jadi yang membacakannya ya ada, itulah si utusan tadi yang mengajak kepada semua umat ini bersatu dengan bahasa yang mudah gitu. Iya, Kan dapat gitu. dimengerti. Jadi mengerti. Ya ini yang memang kan rancu ketika kita menjelaskan tentang Tuhan yang Maha Esa, seakan-akan Tuhan dari versi mana nih? Tuhan dari versi mana? nih, gitu. Dari versi agama mana ini Tuhannya? Ini selalu berselisih. Kenapa? Memang nggak ada rasulnya, nggak ada utusannya yang menerangkan tentang agama itu. Padahal nama-nama itu nama-nama yang dibuat nenek moyangnya lah katakan seperti itu. Karena memang esensi ketuhanan yang Maha Esa tadi ada pada rasulnya gitu. Iya. Ada sama utusannya gitu. Ya itu tadi, karena kan kita kehilangan dari esensi si Rasul ini. Karena satu, kalau menurutku nih ya, menurutku bahasa ini memang sengaja dikultuskan, disakralkan sehingga orang tabu untuk membahasnya, Bang. Rasul itu. Iya, bahasa si Rasul Coba ini. kita ambil dari sisi Om Sakti, apa pendapat Om Sakti tentang masalah? Nah, jadi kebetulan Pak Kiai kan dia ngerti tata bahasa Arab apa segala macam kan gitu. Pak Jadi Kiai kan lebih paham nih. Jadi seperti ini. Sejak dari dulu. Bisa sedikit Sampai- Om Sakti. Sejak dari dulu sampai hari ini kita duduk di sini. Doktrin dan dogma itu menyelimuti, artinya menguasai seluruh aspek. Salah satunya mana? Itulah terkungkungnya dengan sebuah bahasa. Kebanyakan daripada kita itu, katakanlah mungkin dia seorang pemuka agama, tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang dia terkungkung dengan bahasa mengatakan la nabi ya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Seru nih, seru kok bahas ini seru nih. La nabi ya ba'dah, tidak lagi nabi sesudahnya. Nah, perkataan tidak ada lagi nabi sesudahnya itu mutlak yang mengucapkan Muhammad Rasulullah. Selain daripada itu tidak bisa. Itu tidak ada haknya sedikit pun. Ya, banyak walau dia seorang ulama saat ini. Banyak yang terjebak di situ. Nah, terjebak di dalam Kenapa? bahasanya. Karena memang
Kalimat syahadat itu bunyinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Bersaksi berarti kan melihat artian kan? cuma Muhammad Rasulullah saja yang berhak mengatakan itu. Nggak berarti kan menyaksikan kan gitu. Nah, terkungkungnya manusia dengan kata tidak ada lagi nabi sesudahnya tadi itu, itulah yang membuat kacau balau. Padahal udah menurut Allah Ta'ala itu sendiri bahwasannya Muhammad itu bukanlah bapak Seorang laki-laki di antara dari kamu. seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan khatam para nabi, penutup para nabi. Maksudnya itu tadi, kalaulah hari ini tidak ada Muhammad Rasulullah, lalu bagaimana ke depannya? Karena memang ketetapan Tuhan itu berlaku sepanjang masa. Baik hari ini, dulu, dan akan datang. Itu pasti. Bahkan di seluruh universal manapun ya kan? Nah, dimanapun kita berada, dimanapun kita Multi-universe, berada, di bumi manapun kita berada, kalau memang ada bumi selain daripada bumi ini ya, entah di planet mana mungkin, tetap itu juga bunyinya, gitu. Berarti setuju lah. Jadi memang sebenarnya yang dikatakan oleh Allah Muhammad Rasulullah itu adalah wahyu yang dihidupkan. Wahyu itu artinya hidup, ada kehidupan gitu. Nah, ada sosok manusianya yang menjalankan itu. Pertanyaannya, negeri ini sanggup nggak menerima beliau? Gitu. Menerima sosoknya tadi ya Pak ya? Nah, menerima sosoknya tadi. Tidak hanya kita sebagai rakyat biasa, bahkan kamu seorang pejabat, ataupun seorang presiden, atau seorang menteri, terserahlah apa namanya. Dan itu wajib kita menerima sosok itu. Jadi gini kalau Mutlak. kalau Kenapa saya bilang begitu? Perumpamaannya begini. Sudah. Katakan seluruh negeri ini ahli ibadah. Tapi ada satu orang katakan dia meninggal. Sudah. Tapi tidak dikuburkan. Ini laknat akan diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Kenapa? Karena tidak mau menguburkan orang yang meninggal tadi gitu. Itulah perumpamaannya fardu kifayah tadi. Nah begitu juga, seseorang yang mengumandangkan kepancasilaan tadi sudah, dialah orang sosok yang memang mengerti tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi. Udah, kita harus usung dia, siapapun kita, mau kita ulama, mau kita orang biasa, mau kita kuli, ataupun kita seorang pejabat, penulis atau apalah karir kita, bahkan seorang presiden, itu sudah berkewajiban dia menerima itu. Jangan diabaikan gitu. Nah kalau diabaikan inilah yang terjadi pada negeri kita. Artian apa? Artian gamang. Rancu. Rancu kenapa? Karena berketuhanan yang Maha Esa tadi itu ada orangnya, ada sosoknya. Jadi tidak berketuhanan yang Nah maha dia dogma yang ya? bertanggung jawab. Seumpama kita bilang si A ini orangnya. Dia bertanggung jawab. Membawa kita kepada ketuhanan yang Maha Esa tadi. Sekalipun dia seorang presiden gitu dan presiden pun akan dibimbingnya gitu. Jadi bahasa sederhananya dialah pembimbing. Pembimbing untuk apa? Untuk kepada Tuhan. Nanti kalau saya bilang Rasul orang marah. Iya, gitu. iya. Ya, makanya tadi- makanya Padahal Rasul itu adalah utusan. kan kita mau bilang, saya mau tanya tadi asal kata si Rasul ini apa sih sebenarnya? Tapi kalau Rasul bilang- itu artinya. Kalau bahasanya wali boleh. Nah, Rasul itu bahasa asal katanya itu adalah arsala yursilu. Artinya mengirim. Udah, risalatan adalah surat. Udah. Jadi Rasul itu adalah seorang pengirim. Pengirim apa? Pengirim pesan dari Tuhan. Gitu. Kan itu sebenarnya loh yang Nah, harus ada disakralkan sosoknya. Dan kita tidak menyalahkan apa yang ada sekarang ini. Cuma sudah ketika kita bertanya kepada tokoh agama, kepada para ustadz mungkin, kepada para pendeta, kepada para raib, mereka selalu mengatakan tidak ada lagi gitu. Nggak ada lagi sosok itu dan nggak mungkin ada. Gitu. Padahal itu kekuasaan Tuhan. Itu di seluruh agama itu ya, Pak. Nah, kita kesamping. Hanya mendatangkan sosok manusia saja Tuhan nggak berkuasa. Saya rasa itu nggak mungkin. Iya, bullshit berarti. Maka kita kesampingkan sedikit yang berasa mereka nggak ada. Anggaplah mereka tuh gitulah memang. Mereka kesampingkan, nggak ada nih kata mereka. Lantas kalau nggak ada, maka jangan pernah harapkan adanya tatanan dunia yang baik di muka bumi ini. Iya. Tapi mereka senantiasa berdoa, meminta akan kebaikan terhadap dirinya, keluarganya,
dan orang-orang sekelilingnya bahkan dunia. Iya. Sama saja dia meminta suatu hal yang sia-sia. Ya, iya. Kenapa? Karena tak kuciptakan langit dan bumi kecuali kena engkau ya. Iya. Yang Muhammad, aku ingat bahasa itu Betul, soalnya betul. Bang. Gitu. Nah, jadi aku tak minta mereka mengaku rasul gitu. Mungkin Iya. nanti kalau dibilang rasul marah gitu. Tapi paling tidak mereka mau gitu. Menjadi sosok yang Warisatul Anbiya tadi ya. warisatul anbiya itu. Jika mereka tak mau, maka jika ada yang datang, maka jangan ingkari. Iya. Jadi seperti itu. Tapi juga aku gini. Aku juga nggak mau ditutup-tutupi bahasa Rasul, karena memang Iya. harus gamblang bahwasannya Rasul yang selama ini menjadi momok gitu. Iya. Nah itu yang memang harus terangkan, memang harus Rasul, nggak ada ganti bahasa lain. Iya. Selain Jadi bahasa dia tadi Rasul. bilang Iya. jangan disakralkan bahasa Nah, itu gitu dia. loh. maksudnya. Itu yang harus dibuka bahwasannya Rasul itu hanya seorang utusan. Iya. Nah, itu dia. Diartikan Itu yang harus gitu. dipaparkan. Jadi kita nggak bilang dia itu wali, dia itu Iya, segala macam tidak. gitu dia. Nah, jadi memang harus gamblang hari ini untuk Jadi menjelaskan untuk siapa mengenalkan Rasul itu. sosok Rasul itu, sosok utusan tadi, tentulah dengan pekerjaannya. Kan ada jobnya. Ya ada, job desk-nya kan ada. Nah, jobnya apa gitu? Itulah dia membimbing kita kepada Tuhan yang Esa Tuhan tadi. Itulah sosok Rasul. Jadi jangan pernah mengatakan tidak ada lagi Rasul. Itu haknya Allah. Nah. Dan Allah juga yang berkuasa untuk mendatangkannya. Benarlah itu haknya si Rasul berarti kan. Nah. Karena hak si Rasul dan membimbing dan mengajak manusia kepada Allah. Iya. Kepada kebenaran. Kepada ketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, Dasar yang kita hari katakan. ini, banyak orang yang mengaku sebagai pembimbing, banyak orang yang mengaku sebagai orang yang menunjuki jalan yang lurus, tapi lebih sering mempersalahkan orang lain tanpa mau membimbing. Nah, Nah, yang namanya pembimbing kan gini, dia bisa salahkan, tapi diarahkannya dan ditunjukkannya lah hal yang benar. Ya arti kata bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh dia dengan apa yang dibimbing. Itu pembimbing. Nah, tapi seringkali kulihat ada, wah ini laknat ini. Setauku Musa datang kepada Fir'aun awalnya adalah untuk membimbing, betul. bukan ngajak berantem. Iya, iya. Jadi Itu tadi, memang makanya seperti itu. Saya dari Al-Ahzab tadi ya, Al-Ahzab 33 Iya. surah 40 tadi itu yang saya ingin dijelaskan kepada seluruh manusia gitu dengan gamblang apa itu sosok Muhammad Iya. gitu. Jadi Muhammad itu, itu seperti perkataan Bung Pancasila tadi. Om Garuda. Bung Garuda. Dia mengatakan begitu, bahwasanya Rasul itu ya manusia seperti kita. Gitu. Dia nggak lebih hebat dari kita, nggak pula lagi kayak mana-mana. Akan tetapi Allah mewahyukan kepada dia. Apa wahyunya? Udah. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuanku itu satu. Tapi memang Itu masalah wahyunya. Sesungguhnya memang Tuhan masyarakat kau ini memang tuh, aneh. kata si Rasul itu, bahwasanya Tuhan kau dan Tuhan aku tuh satu. sama ya nggak ada yang berbeda. Itulah menunjukkan keesaan tadi. Kalau bukan Rasul dia nggak akan bisa ngomong gitu. Pasti dia Dia datang. tidak akan bisa bicara itu. Pasti dia datang dengan berkata Tuhan gua Allah, Tuhan gua bukan. Nah, Tuhan kalau gua yang satu. bukan Rasulullah, dia tetap akan mengatakan dan membawa sentimen gitu. Tetap Sentimen dia terhadap membanggakan satu agama bahwasanya dia, satu golongan. agama dia itu benar, agama ini nggak benar. Agama ini benar, yang ini nggak benar gitu. Padahal semua agama ini benar. Nah, benarnya itu kapan? Ketika memang utusan tadi Ada. kita mengusungnya ada di Ada. antara mereka itu dan mereka percaya. Setuju. Kalau itu aku setuju. Kenapa? Kenapa gue setuju? Kenapa begini? Batalnya hari ini suatu ajaran seketika datang seorang utusan, lalu dia tidak mau pada utusan itu dan mau pada utusan yang lalu saja. Iya. Dengan Itu mereka pengulangan, mengatakan- bro, berarti pengulangan. Iya, dengan mereka mengatakan pas zaman Yusuf ya, zaman Iya. Yusuf ya. Zaman Yusuf mereka berkata, para pengikut Yusuf berkata, itu ada di Al-Quran, saya lupa karena saya bukan Jakirnek gitu ya. Iya. Saya nggak tahu ayat berapa, surah berapa, Iya. saya lupa. Ini Pak Kiai pasti diluruskan nih ayat berapa. Tidak akan ada lagi Rasul setelah Yusuf. Iya. Rupanya datang ada Su'aib, ada Musa, ada Harun. Betul. Nah, setelah datang Musa dan apa? Mereka berkata, nggak ada lagi. Rupanya datang Isa. Iya, benar. Setelah Isa datang, Datang Muhammad lagi. Isa bilang ada, kalau Isa bilang ada, dia Isa bilang bilang- ada. Nah, gini kalau Isa kau bilang kebalikannya. Iya. Udah, kebalikan apa? Dia bilang ada, yang ini bilang nggak ada. Nggak mau deh. Enggak, Isa pun yang bilang nggak ada itu pun umatnya juga. Ya, Mereka itu tidak makanya. mau kepada yang baru. Gitu. Nah, yang sekarang kayak mana? Mereka mengatakan tidak ada lagi. Padahal mereka mengakui dan menunggu kedatangan seorang anak manusia yang mereka sebut-sebut Al-Mahdi atau Mesias. Nah, seru nih kalau Ini kan udah kebahas kacau. ini. Kalau kebahas ini seru nih, kalau bahas ini. Karena gini, aku yang bodoh-bodoh gini yang ngikuti lah ya sejarah atau segala macamnya. Jadi ada beberapa daerah atau beberapa
bukan dari segi agama aja, tapi dari segi aliran kepercayaan kah, atau dari segi kesukuan kah, budaya, tetap setiap kepercayaan yang mereka anut itu mengatakan bahwa akan ada sosoknya ini. Akan ada sosok apa dari segi ke Jawa mungkin kayak Ratu Adil atau Satria Piningit, dari sisi apalah namanya, pokoknya gitulah, ada sosok yang ditunggu gitu loh. Jadi dari pengalaman gue nih gini, aku merasa bahwa sebenarnya mereka menceritakan sosok yang sama, tokoh yang sama. hanya saja dengan karena bahasanya berbeda-beda. Betul. Jadi mereka mengklaim ini dari sejarahnya atau dari agamanya gitu. Ya itu tadi sebenarnya gini loh. Jadi gini, kata Rasul itu, kalimat Rasul yang ada di dalam Al-Quran itu kalimat baku. Nggak bisa dirubah ya. Nah, cuma ketika sampai kepada kita, sudah ini yang terjadi, mana kaku kali manusia menerima ini gitu. Tapi aneh sebenarnya. Kekakuan ini tadi, padahal tanpa sadar kita sudah mengucapkan itu semua. Tapi aneh, kata Rasul itu kayaknya kayak sesuatu yang melebihi Tuhan sekarang. Makanya. Tapi boleh lari-lari sama istrinya. Nah makanya kalimat Rasul yang disebutkan di dalam kitab suci, udah itu kata baku. Sudah kata baku ini silakan aplikasinya bagaimana di muka bumi. Allah tetap katakan ini Rasul. Nggak ada gitu. kata lain ya. Mau siapa, mau apapun sebutan Tuhannya, tetap mengatakan ini Rasul gitu, utusan gitu. Ini yang baku. Dan Tuhan nggak mungkin merubah itu. Nah kita aplikasinya ke muka bumi ini bagaimana gitu. Nah, makanya kan ini kan Jadi kalau sosoknya ini tidak diterima, makanya kedatangan dia itu, kedatangan seorang utusan Allah itu, seorang utusan Tuhan, sudah. Itu ketika telinga kita belum terbiasa mendengar itu kaku rasanya gitu. Sakral loh. Kok ada Rasul lagi ya? Gitu kira-kira. Nah, itulah pertanyaan. Nah, pikir mereka seperti itu. Padahal enggak, memang Allah itu kaku. Ya Allah itu kaku kok. Sangat kakunya dia gitu. Makanya ada sifat dia itu, salah satu sifatnya itu bako, tetap. Nggak Udah. berubah ya. Dia tidak bisa gitu. Nah, aplikasinya kamu, kata Tuhan. Bagaimana? Nah, mungkin di bahasa Jawanya dibilang Ratu Adil, dibilang ini, dibilang itu. Itulah pemahaman yang datang. Iya. Ada yang mengatakan dari sekte ini begini, ada yang begini, ada Tak yang salah begitu. lah tuh ya. Nah, itu semua menunjukkan sosok beliau gitu. Tetap Sebutannya mengarah itu ke satu tokoh ya nah, kan, mengarah ke satu sosok. mereka nyebutkan itu tanpa sadar mereka semua, bahkan kita mungkin dulu ya gitu. Dah. Itu tanpa sadar kita, Allah sedang mengabulkan doa kita. Nah, jadi Sedang mengabulkan apa? Karena kita yang minta kedatangan dia. Kita yang minta. Bukan orang lain yang minta. Enggak, kita sendiri yang minta. Om Sakti, mungkin kalau orang sebagian yang mendengar kita cerita ini kok larinya kok jauh ya? Iya, Pancasila mau dari Pancasila gitu ya? Kok larinya ke Rasul ya? Sebenarnya ini kembali lagi seperti kata Om Garuda. Ketuhanan Maha Esa ini tak ada yang mampu menjalankan melainkan daripada utusan Tuhan itu sendiri gitu. Kembali kepada seperti kata Om Garuda tadi. Karena yang mampu menjalankan ketuhanan Maha Esa itu adalah utusan Tuhannya, dan dialah orang yang diberi hikmah. Ingat seperti saya bilang tadi, hikmah tadi tidak bisa kamu raih dengan keilmuan, enggak gitu. Tapi hikmah itu diberi gitu. Nah, mungkin ulama manapun tahu tuh. Hikmah itu diberi. Kalau ada yang bisa bilang aku bisa kasih hikmah, wah, aku datangin dia. Adalah istilahnya ilmu laduni kalau dulu orang bilang. Yang tiba-tiba datang dia gitulah kira-kira menurut mereka. Wangsit tuh Sudah. kan. Sudah. Enak tuh. Itu pangsit. Yang enak. Jadi sedangkan yang ilmu laduni saja begitu hebatnya menurut ukuran manusia, bagaimana pula Allah itu mengutus seorang utusan. Laduni itu yang katanya tiba-tiba itu udah begitu hebatnya. Udah. Tapi bagaimana pula seandainya Allah mengutus seorang utusan tadi? Mungkin lebih daripada laduni yang kita sebutkan tadi. Berarti Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya utusan Allah yang wajib ada di muka bumi ini pada hari ini. Nah, di zaman ini juga sudah. Supaya apa? Supaya kita tahu sistem Tuhan itu. Kalau tak ada utusan itu, bagaimana kita mau tahu sistem Tuhan gitu? Baru tahu ya mana ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dia akan menerangkan itu, dibawanya kita ke jalan itu. Ayo ini dia gitu. Itu pasti. Tak mestilah dia jadi presiden ya. Nah, nggak mesti pula dia menguasai satu hal gitu. Enggak, dia cuma menerangkan kepada umatnya. Makanya saya setuju tadi bahasa daripada Om Garuda.
Tentulah orang yang bisa menjalankan Tuhan Maha Esa itu adalah orang yang mengajak umat dan tidak membeda-bedakan daripada umat tadi. Tidak beda kulit, ras, agama, aliran, tidak dibedakannya karena dia utusan Tuhannya. Karena hanya utusan Tuhanlah yang mampu berlaku seperti itu. Yang dia berkata sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku satu. Dan menjalankan hukum Tuhan itu. Ya, saya setuju jadinya sama Om Garuda pemahaman tersebut gitu. Ya karena gini, aku menganggap bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang nggak bisa manusia. Karena yang maha adil tetap Tuhan kan itu. Iya. Tentulah yang bisa menjalankannya adalah orang yang menjalankan ketuhanan tersebut. Iya. Gitu. Kalau kita cerita berlima aja dapat duit, nggak mungkin kita bagi adil kok. Pasti kita bilang aku yang dapat dari dia atau segala macam lah kira-kira. Enggak akan kubiarkan kalian mengambilnya. Nah itu dia, pasti masyarakat kan manusia. Tapi aku manusia. Iya. Sekarang di mana? Makanya ketika benar Pancasila ada yang mengajaknya itulah seorang utusan, maka sila kedua jadilah dia manusia karena manusia adil yang beradab ya. Ketika ada Tuhan tadi ya di situ ya. Ada ketika Iya, dijelaskan iya. tentang ketuhanan pasti orang itu tahu dia untuk artinya beradab kan gitu, untuk adil kan dijelaskan tentang hukum Tuhan yang nggak melenceng-lenceng.